Remaja dan Aposo Bulung HKBP Makassar tahun 2023. Acara kita ini bertemakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan dengan subtema, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tanpa membuang waktu dengan lama, saya mengundang para jemaat dengan kasih untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut Remaja dan Aposo Bulung HKBP Makassar. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia. Kepada Saudara Mangartua Siagian kita persilahkan dengan kasih.
Horas. Horas. Shalom mari kita, jala selamat malam mari kita saluhna amanginan. Yang kami kasihi pimpinan HKBP Resort Sulawesi Selatan, Amang Pendeta Rick Jensen, MTH MM. Yang kami kasihi Pendeta Fungsional Amang Pendeta Horisman Lubis, MTH, yang akan mewartakan firman Tuhan pada saat ini. Yang kami kasihi Diaken HKBP Makassar, Inang Diakones Elvina Boru Sinaga. Yang kami kasihi seluruh parhalado HKBP Makassar. Yang kami kasihi ama ina orang tua kami yang turut hadir pada hari ini. Yang kami kasihi rekan-rekan Naposo dari Tamarunang. Yang kami kasihi saudara-saudari dari PPGT Jemaat Bunturanu, yang kami kasihi saudara-saudari dari Gamki Makassar, yang kami kasihi saudara-saudari dari Permata GBKP, yang kami kasihi saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi Kristen Universitas Megariski, yang kami kasihi adik-adik sekolah minggu. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudari yang turut hadir pada saat ini, yang menyempatkan waktunya hadir pada saat ini. Kepanitiaan ini dibentuk tanggal 21 Oktober 2023. Total dana yang terkumpul dari awal terbentuknya kepanitiaan ini sebesar kurang lebih 43 juta. Pencarian dana berupa persembahan pujian, yang kedua bajar antar, yang ketiga pencarian dana door to door, yang ketiga proposal, yang terakhir yaitu take and list remaja Naposo HKBP Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur baik dari dalam maupun luar Makassar yang sudah mensupport baik dalam doa maupun dan terlebih dari materi. Apabila mana terdapat kesalahan, kekurangan dari Natal pada malam hari ini, kami mohon maaf. Doa amanginang, inilah kami remaja Naposo HKBP Makassar. Doa dan harapan kami amanginang, kiranya kami yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan memberikan akal dan pikiran, kiranya Tuhan memberikan kepintaran, supaya kami dapat menyelesaikan studi kami dengan baik. Kami juga yang sedang mencari pekerjaan, kami juga yang sedang meniti karir, supaya diberikan hikmat, supaya kami dapat menjalankan pekerjaan kami dan rutinitas kami dengan baik dalam pekerjaan kami. Kami juga yang sedang mencari pasangan hidup ataupun yang mencari teman hidup, kiranya Tuhan memberikan pasangan yang sepadan, pasangan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bila mana terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.
Shalom. Orasma dihita saluhutna. Sebelum kita memulai Natal Remaja Naposo HKBP Makassar, marilah kita mengambil waktu teduh. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2, medley nyanyian rohani 236 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukurlah kepada Bapa yang di surga yang telah mengangkat kita dari kegelapan menuju terangnya melalui anaknya yang dikasihinya Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan atas kasih-Mu yang besar, sehingga kami beroleh pengharapan yang penuh dengan masa depan. Di dalam namanya telah tersedia bagi kita keselamatan, sukacita dan penghiburan. Kami akan meninggikan nama-Mu
biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Datanglah kepadanya, bergembiralah, sebab keselamatan-Mu telah datang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bagimu-lah ya Tuhan, pujian yang tiada henti-hentinya, terucap dari jiwa dan raga kami. Tiada terbatas kasih-Mu bagi dunia ini. Engkau menjadi manusia untuk keselamatan kami. Engkau datang dalam rupa manusia hanya untuk kami, dan Engkau menderita hanya untuk kami. Saat ini, dalam persekutuan kami, remaja dan Naposo HKBP Makassar, mengingat kebesaran-Mu itu, bahwa Engkau telah datang menyelamatkan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah datang ke dunia. Terimalah sukacita kami ini ya Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh untuk semakin mengenal Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cek. Cek. Karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya bagi siapapun yang mengasihinya. Mari kita muliakan Tuhan yang Maha Tinggi, kita bernyanyi, muliakanlah. Mu
Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kor Punguan Ina. Sí. Dia Allah yang turun ke bumi dan lahir bagi kita semua. Mari kita sambut Dia Sang Juru Selamat. Kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami. Dia itu Tuhan.
badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersiang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu senyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara kita terkasih, mahasiswa Kristen Universitas Mega Rizky.
Karena Tuhan menciptakan semuanya itu baik, Ia menciptakan dari yang tak ada menjadi ada. Bagaimanakah kisah Tuhan menciptakannya? Mari kita saksikan liturgi pertama, penciptaan. Belum ada langit, atas dan bawah tercampurlah. Allah bersabda, bentangan pun jadi hari kedua di dunia. Setiap hari akan membuahkan hikmat. Langit dan cakrawala akan berhias diri. Semua menyatakan keindahannya kepada bumi. Udara adalah salah satu yang berharga bagi makhluk hidup di bumi. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya. Allah bersabda, terciptalah daratan luas dan hijau, hari ketiga di dunia. Hai, aku bunga matahari. Aku menghasilkan makanan yang enak loh. Lihatlah rantai yang diciptakan oleh Allah. Polusi-polusi itu dinetralkan oleh tumbuh-tumbuhan yang dapat menghasilkan oksigen. Tumbuhan menghiasi alam raya menjadi hijau dan indah. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masanya. Allah bersabda membuat semuanya hari keempat di dunia. Pada mulanya belum ada ikan, burung-burung bersayap pun belum pernah ada. Allah bersabda, segalanya tercipta hari kelima di dunia. Bumi menjadi indah dipenuhi dengan ciptaannya. Allah bersabda menjadikan insan hari ke-6 di dunia. Hai, aku Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Rantai kehidupan itu menjadi lengkap dan sambung menyambung kembali, menciptakan sebuah lingkaran yang tidak dapat dipisahkan. Sungguh indah, damai, dan tentram menyelimuti bumi, sehingga kedinginan kasih tidak pernah ada. Hawa, kau tulang dari tulangku.
cinta kasih-Nya. Aku bersuka cita atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang berlimpah. Kau Tuhan yang mencipta segalanya. Demikianlah liturgi pertama mengenai penciptaan. Sebab telah tertulis bahwa dari kota mungil Betlehem akan lahir Sang Juru Selamat. Mari kita beritakan kabar baik, kita bernyanyi, Hai kota mungil Betlehem. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang harapanmu dan doamu kini sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikat menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, berikanlah kabar sejak terang di dunia, segala pujian. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kor Naposo Bulong HKBP Tamaruna.
Sungguh indah penciptaan yang dikerjakan Allah. Ia menciptakan Adam menjadi manusia pertama di bumi. Kemudian tidak ia biarkan ciptaannya itu sendiri, maka ia menjadikan Hawa dari tulang Adam. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Semua pohon yang ada dalam taman ini janganlah kau makan, bukan? Ya. Ya, Allah. Semua buah yang ada di sana itu tidak boleh kalian makan. Sekali-kali engkau tidak akan mati. Matamu akan terbuka lebar banget. Dan engkau akan menjadi serupa dengan Allah. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka menyamat daun pohon buah ara dan membuat cawat. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Di manakah engkau? Aku takut karena aku telanjang. Itu kenapa aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon? Perempuan di sisiku. Dia memberikan buah itu kepadaku. Itu mengapa aku makan. Apakah yang kau perbuat ini? Bukan aku yang ingin memakannya, ular itu menyuruhku. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Begitulah kisah Adam dan Hawa pada awal dunia ini diciptakan. Dosa itu mengalir hingga keturunannya pada saat ini. Bagaimanakah dampak dosa itu? Mari kita dengarkan melalui fragmen It's Not Home. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sungguh tidak ada. Termasuk sebuah keluarga. Bisa jadi hari ini anakuna buju, dan tanpa menunggu waktu lagi, lagu itu akan berubah menjadi mata Tuhan melihat apa yang mama buat. Lemparlah piring dan lemparlah gelas. Berisik pikirku. Namun tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku hanyalah seorang anak. Halah, percuma punya suami, bantu beresin rumah aja nggak bisa. Minimal kasih uang makan lebih lah, 10.000 sehari nuntut masakan bintang 5. Suami macam apa itu? Lihat tuh Raffi Ahmad, baju tidur istrinya aja harga jutaan. Ini mah boro-boro. Mah, udahlah, jangan berantem. Capek liatnya. Bukannya mereda, Mamak dan Bapak Ucok makin sering bertengkar. Semua hal menjadi bahan pertengkaran mereka. Hal ini mendatangkan hal buruk dalam diri Ucok. Dia menjadi penyendiri dan suka menyakiti diri sendiri. Tondi-tondiku doho, aholong aku doho, anak hasiaku. Lagu apa ini? Keluargaku saja bagikan kapal pecah. Lebih baik aku sendiri.
Mungkin dengan menyakiti diriku akan menyelesaikan semua ini. Ucok tumbuh di lingkungan yang tidak jelas. Mentalnya kacau. Tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia menemukan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Cok, ada barang pin yang bisa buat kamu fly. FPP aja kita, santuy. Hai Ucok, apa kabar kau? Baik-baik. Nah Ucok, aku punya barang lo untuk kau. Apa ini? Pokoknya cobalah. Tapi aku gak ada uang. Hari ini kasih gratis untukmu. Ya udah, boleh deh. Ucok mengikuti mereka dan tumbuh menjadi pemakai sekaligus bandar narkoba. Bahkan ia tidak segan untuk mencuri uang orang tuanya untuk membeli narkoba. Bah, mabuk lagi abang ini. Beri aku mabok, sitis coba tak pemabok. Waduh. Enak kali tuh kita ini lah manis tapi pahit. Cobalah. Antam aja lah gak usah peduli anak istri. FPP aja kita. Apakah itu semua cukup? Tentu saja tidak. Ucok kembali lagi dengan dosa favoritnya. Pokol! Ucok, keburukan itu terus menggerogoti Ucok. Hampir tak ada lagi celah untuk terang. Kemudian sekali lagi dan lagi, Ucok kembali mengikuti dosa dan jatuh semakin dalam. Gue jatuh tadi. Lalu, bagaimana kehidupan Ucok? Sungguh kelam. Hingar-bingar itu tidak membuatnya mengerti mengenai apa arti kedamaian. Lalu apalah arti rumah bagi Ucok? Sungguh sebuah kehampaan dan keberdosaan yang berlimpah. Semua temannya menarik Ucok dalam kenikmatan dunia yang sesaat ini, sedangkan iblis mengikat dia dengan erat. Namun itu bukanlah akhir. Apakah ada yang akan membawa damai dan terang dalam dunia ini? Siapakah dia? Apakah Ucok dan semua temannya akan menemukan rumah yang damai itu? Sai mula honalau jalangi aina dau honuai holan si yan tuam perjalaku mulak mau mulak Si, tidak on. mulak mau. Tuhan tidak diam. Ia mengutus anaknya menjadi seorang juru selamat. Namun, siapakah dia? Itulah Natal yang akan direfleksikan bersama liturgi selanjutnya.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Angelika Simanjuntak. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yang ku bisa
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Korpungan Amah, dilanjutkan dengan paduan suara remaja dan Posobulung HKBP Makassar.
Sang Juru Selamat telah lahir dan bawa damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita siarkan kabar gembira ini, kita bernyanyi, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang indah dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Tibalah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Seorang juru selamat akan lahir bagi kita semua. Mari kita saksikan liturgi kelahiran juru selamat. Ketika Maria sedang tidur, malaikat Tuhan menghampirinya untuk memberitahu kepadanya bahwa Maria akan mengandung seorang anak, dan anak itu adalah Sang Mesias yang akan menyelamatkan dunia dari dosa.
Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, sedihlah hatinya dan ia hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Datanglah malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf. Yusuf, janganlah engkau ragu mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang ia kandung adalah anak dari Roh Kudus, dan engkau akan menamainya Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Pada suatu hari, Yusuf membawa Maria pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sebab Kaisar Agustus, penguasa kerajaan Romawi, mengadakan sensus penduduk. Ia memerintahkan orang Yahudi kembali ke kota asal masing-masing. Yusuf yang berasal dari keluarga keturunan Daud, kembali ke kota Bethlehem supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Maria, aku tahu kamu sedang hamil, tapi kita harus ke Bethlehem untuk mengikuti sensus. Ya Yusuf, aku rasa aku mampu melakukan perjalanan itu. Dan aku yakin Tuhan akan bersama kita selama perjalanan. Saat melewati penginapan pertama, mereka pun mengetuk pintu. Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah Anda memiliki kamar untuk kami? Maaf sekali, untuk sekarang penginapan kami sudah penuh. Silakan untuk penginapan selanjutnya. Yusuf dan Maria berjalan ke penginapan selanjutnya dan kembali mengetuk pintu. Mohon maaf sekali, tapi tempat kami sudah penuh. Cobalah ke tempat penginapan selanjutnya. Untunglah ada seorang yang menawarkan tempat pada mereka. Namun, tempat itu bukan sebuah kamar, melainkan sebuah kandang ternak. Sungguh tidak dapat dipercaya, tempat ini hampir penuh sesak. Saya rasa kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi untuk menginap di kota ini. Tetapi janganlah melanjutkan perjalanan, karena sekarang sudah malam. Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa menginap di kandang milikku di belakang rumah. Kandang itu bukanlah tempat yang paling nyaman, tetapi setidaknya ada atap yang menaungimu. Dan binatang-binatangnya tidak liar, dan mereka tidak akan mengganggu kalian. Maria perlu beristirahat. Kandang pun tidak menjadi masalah bagi kami. Kalau begitu, ayo ikut aku. Yusuf dan Maria duduk di lantai dan kemudian mulai menyiapkan tempat tidur mereka. Aku tahu Tuhan bersama kita, tapi lebih baik kita tidur di sini daripada di luar. Aku merasa tidak enak badan dan tubuhku merasa lemas. Aku rasa bayi ini akan segera lahir. Istirahatlah tempat yang telah aku siapkan ini. Sebentar lagi bayi kita akan lahir. Malam itu terdengar suara jeritan tangis seorang bayi. Maria telah melahirkan. Betapa gembiranya Yusuf dan Maria menyambut anak mereka. Yusuf pun memberi nama bayi itu Yesus. Ya, Yesus telah lahir. Sementara itu, beberapa gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka, ketika tiba-tiba seorang malaikat muncul di depan mereka. Puji Tuhan dan damai bagi mereka yang kepadanya.
Puji Tuhan atas kabar baik ini. Ayo, jalanan panjang. Pada waktu Yesus lahir, ada sebuah bintang yang bersinar terang. Cahaya bintang itu sampai ke Persia Timur yang letaknya di sebelah timur Bethlehem. Pada saat itu, 3 orang Majus melihat bintang itu. Mereka percaya bahwa bintang itu tanda kelahiran seorang raja. Kemudian pergilah mereka mengikuti arah bintang itu. Lihat bintang itu, lihatlah betapa terangnya bintang itu. Itu adalah tanda yang sangat indah. Raja orang yang telah hadir. Mari kita pergi menuju Maria. Maria, kita perlu Maria. Aku tahu apa yang harus diberikan. Aku akan memberikannya emas pada dia adalah raja. Hadiahku istimewa. Aku akan memberikan mur. Hadiahku adalah katanya. Mari kita letakkan di kota istimewa karena dia adalah raja. Tibalah mereka di kandang domba tempat Yesus lahir. Mereka menunduk dan menyembah raja itu, dan mereka pelan-pelan memberikan persembahan emas, mur, dan kemenyan kepada bayi Yesus. Itulah tanda kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Ia lahir di tempat yang sederhana dan dianggap hina, yaitu di kandang domba. Tempat yang tidak pernah kita duga. Allah telah menggenapi janjinya. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Terpujilah Yesus anak Allah, sembahlah dia, dan sambutlah Natal. Tibalah saatnya kita ke dalam prosesi penyalaan lilin. Mari kita sama-sama menyaksikan persembahan tarian tari lilin.
Tibalah saatnya kita dalam penyalahan lilin. Saya mengundang dengan kasih Amang Pendeta Lubis, Amang Situa Insinyur Hasmatupang selaku mewakili Dewan Koinonia, Daniel R. Silaban mewakili BPH Remaja dan Naposo Bulung, Ketua Panitia Mangaretua Siagian, Nyonya GM Siagian Boru Sitorus mewakili orang tua, Abigail Simanjuntak mewakili anak sekolah minggu. Mengundang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Saya persilakan jemaat terkasih untuk kembali duduk.
Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Bosowa. Layakkanlah hatiku menyambut Tuhan seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku dan padamu seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara aku bernyanyi kemuliaan di tempat ini. Damai sejahtera manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Semakin hari kita semakin hidup dengan kehidupan yang penuh dosa. Hari demi hari kita lewati hanya untuk mengejar kehidupan duniawi ini. Namun Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Mari kita saksikan liturgi petunjuk hidup baru. Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia. Merasa kurang, itulah isi keinginan manusia. Keinginan daging lebih ditinggikan, lebih memilih keinginan daging daripada memuliakan nama Tuhan. Manusia terus mencari kepuasan diri untuk membahagiakan dan memuaskan diri mereka. Mereka mencari sebuah rumah yang mereka yakini sebagai tempat mereka pulang dan memberikan rasa nyaman tanpa mereka sadari kebahagiaan yang mereka cari itu semu. Semakin hari, dunia ini semakin berkembang. Begitu juga keadaan manusia yang semakin hari semakin berkembang. Sehingga manusia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan manusia tidak lagi menghiraukan Tuhan baik kuasanya maupun keberadaannya. Bapa kami yang di surga. Apa? Siapa yang mengatakan Bapa kami di sorga? Soalnya Bapa yang kami tahu adalah orang yang kami lihat dengan kepala atau dengan tubuh manusia. Bicara tentang sorga nanti dulu, Bung. Emang di mana itu sorga? Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu milikku. Kerajaan milikku ada di dunia ini dan tidak akan kuberikan kepada orang lain. Jadilah kehendakmu. Kehendakku yang jadi di dunia ini. Gak ada kehendak siapapun juga. Sebab akulah pemimpin di sini. Jadi siapa yang tidak menuruti aku maka akan tahu akibatnya. Hahaha. Di bumi seperti di surga. Oi, siapa yang mengatakan bumi seperti di surga? Bumi itu ada di sini, dunia ini. Dan kalian untuk mendapatkan surga itu. Bila perlu, halalkan segala dan kebahagiaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nanti dulu, boy. Emang aku wanita. Dulu aku memang bekerja untuk memasak. Sekarang aku sudah menjadi pengusaha. Dan usahaku bukan untuk menyediakan makanan gratis. Kalau kamu bertani, gunakanlah samamu. Pasti bingung. Gunakanlah KKN, korupsi, dan nepotisme. Gampang bukan? Kalau kamu pedagang, ambillah keuntungan yang besar. Dan kurangilah barang. Daripada kamu minjam uang kepadaku, bahkan kamu seharusnya membayar upeti kepadaku. Makan uang. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kejahatan itu milik semua orang. Kalau kamu dijahati, balaslah dengan sekuat tenagamu. Kalau perlu, mintalah bantuan orang lain. Kan beres. Wahai manusia yang penuh dengan dosa, bertobatlah engkau. Sadarilah apa yang kamu rasakan, apa yang kamu nikmati, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum,
dan apa yang kamu pakai itu. Jangan ada yang menyombongkan diri, sebab semua yang kamu terima dengan cuma-cuma itu berasal dari Allah. Allah, ampunilah kami akan kesombongan kami. Kami memiliki kemenanganku bahwa masih ada yang lebih besar dan yang lebih kuat dari kami, yaitu Engkau. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Cek. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good, yeah. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
Tetapi Tuhan akan tetap tinggal dalam setiap perkara yang kau hadapi. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena Ia yang punya rencana. Mari kita angkat pujian dengan sayapmu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sampai. Ya, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi kita semuanya. Secara khusus buat remaja dan juga Naposo dan semua yang terlibat dalam perayaan Natal kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya 2,5 jam sudah hampir berlalu. Iya. Tak terasa kita bisa sangat menikmati perayaan Natal ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema dari Natal kita,
terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan buat kita malam ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah, untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus kepada remaja dan juga Naposo yang boleh merayakan Natal pada malam hari ini. Pesan Natal bagi kita di tahun ini dikatakan sesuai dengan tema kita di situ, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Melalui tema Natal buat kita di tahun ini mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau diajak untuk merespon bahwa sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus ketika Tuhan menyatakan kebaikannya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Tentu menjadi pertanyaan, di mana letak daripada kebesaran kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Di mana yang menjadi letak daripada sukacita kita sebagai orang Kristen ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Tentu itu menjadi pertanyaan, kenapa begitu meriahnya kita? Kok sebegitu besarnya kita harus merayakan kelahiran Yesus ke dunia ini? Tentu menjadi sebuah pertanyaan yang besar di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Tentu ini yang pertama yang harus kita dalami. Kenapa kita harus bersyukur? Di mana rasa syukur kita? Seperti apa, bagaimana kita mensyukuri dari kebesaran Tuhan akan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada manusia menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Ketika manusia itu menganggap bahwa Tuhan itu hanyalah hayalan daripada manusia itu sendiri, maka Tuhan datang ke dalam dunia ini di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus beserta dengan mujizat yang ada padanya. Ketika manusia bertanya, ketika manusia memiliki banyak keterbatasan untuk mengenali Tuhan di dalam kehidupannya, banyak manusia berusaha untuk mengenali Tuhan dalam hidup dia. Orang-orang mengenali Tuhan berusaha dengan berbagai cara. Tetapi Tuhan datang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, di dalam rupa manusia. Dia berinteraksi langsung kepada manusia. Ketika manusia menderita karena dosa, Tuhan datang untuk memberi keselamatan dari dosa. Ketika manusia berpikir tentang sebuah kemustahilan untuk dilakukan di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya kepada kita di dalam manusia, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika manusia mempertanyakan tentang di mana kasih Tuhan, di situ Yesus datang di dalam dunia ini menyatakan dirinya, menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Ketika manusia itu tersesat, tidak tahu memilih mana jalan yang benar di dalam kehidupannya, di situ Yesus juga hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk menyatakan
bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup di dalam dunia ini. Ketika manusia kehilangan, kekurangan hikmat dan pengetahuan, maka Allah datang di dalam Yesus Kristus menyatakan hikmat yang mengajar kita tentang jalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau saya katakan di sini, yang mau disampaikan kepada kita adalah banyak hal yang bisa dijawab oleh Tuhan melalui kelahirannya, melalui kedatangannya di dalam dunia ini. Banyak hal yang bisa dijawab oleh Tuhan melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini dijawab oleh datangnya Yesus ke dalam dunia ini. Maka itulah yang mendasari kita mengapa kita harus bersyukur, mengucap syukur atas kelahiran Tuhan Yesus. Dan melalui terang tema kita pada malam hari ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas firman Tuhan yang kita baca sebagai subtema buat kita pada malam hari ini adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada kita supaya apapun yang kita lakukan, supaya apapun yang kita hadapi, supaya apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah ungkapan syukur kita atas kasih, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Rasul Paulus katakan di dalam nas firman Tuhan di sini, muliakanlah Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan, pergunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan dikatakan tadi di sini, bahkan melalui makanan dan minuman yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, itu sudah menjadi rutinitas. Ketika kita makan, ketika kita minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah, dikatakan. Artinya makan saja itu tidak hanya sebatas masalah perut. Makan saja itu juga adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Artinya apa yang mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika firman Tuhan mengajak kepada kita pada malam hari ini, muliakanlah Tuhan. Sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita dikatakan diajak untuk memuliakan Allah, itu artinya bahwa pertama kita percaya bahwa di atas segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam setiap keadaan, setiap apapun yang kita lakukan, kita mau mengakui, kita mau menyadari bahwa Tuhan ada di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita memuliakan nama Tuhan. Makanan, minuman itu tidak datang sendirinya di hadapan kita. Itu adalah pekerjaan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati makanan dan minuman. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua adalah atas seizin Tuhan. Maka kita mau diingatkan, ketika kita memuliakan Allah, kita mau mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Maka wajib kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Allah itu artinya adalah ketika kita mau taat akan firman Tuhan. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Mengapa? Karena itulah yang menjadi dasar dari sikap kita. Dasar dari setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kita diajak ketika kita memuliakan Tuhan. Ketika orang Kristen itu memuliakan Tuhan, itu artinya bahwa dia mau mendasari apapun yang dia katakan, apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan, itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Itu sebabnya kalau dikatakan di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, katanya. Apapun, segala sesuatu yang kamu perbuat, lakukanlah semuanya itu bukan seperti untuk manusia, tetapi adalah untuk Tuhan. Demikianlah cara kita untuk mensyukuri kasih kebaikan Tuhan. Maka kalau kita bernatal pada malam hari ini, kalau kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Tema Natal kita mengajak kepada kita apapun yang kita perbuat, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah itu menjadi kebesaran nama Tuhan. Kita diajak untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Melakukan segala sesuatu tidak dengan sungut-sungut, tanpa paksaan. Itulah orang yang melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang tetap melakukan segala pekerjaannya dengan semangat, dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi bos, tiada Allah Tuhan. Kepada Dialah kita menyembah melalui segala setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka demikian juga secara khusus kepada remaja dan juga Naposo yang merayakan Natal pada malam hari ini. Tema Natal kita mau mendorong kita secara khusus kepada remaja dan juga Naposo di sini untuk melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah engkau seorang pelajar, mahasiswa, apa engkau seorang pekerja? Tema Natal kita mengajak semua lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan rasa tanggung jawab, sebagai bukti respon iman kita kepada Tuhan. Tidak perlu jauh bagaimana kita memaknai tema Natal kita ini. Secara sederhana bisa kita katakan, apa yang bisa kita perbuat sebagai seorang pelajar? Apa yang bisa kita perbuat sebagai seorang mahasiswa? Apa yang bisa kita perbuat sebagai seorang pekerja? Perbuatlah sebaik mungkin. Itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Satu hal yang mau perlu kita pegang, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka pada saat yang bersamaan kita akan menerima kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Itu sebab dikatakan kalau di Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mau mengakui Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengakui Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita ini, dikatakan Amsal 3 ayat 6, maka Ia yang akan meluruskan jalanmu. Maka orang yang merasakan kasih Tuhan, orang yang merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, jangan sekali-kali menjadi orang yang sombong, jangan sekali-sekali menjadi orang yang tinggi hati, orang-orang yang meninggikan diri, orang yang mencari kemuliaan hanya bagi dirinya sendiri. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang sombong atas pencapaian dan kemampuan kita. Tetapi kita diajak ketika kita mengatakan akuilah Dia di dalam segala lakumu, artinya adalah jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kerjakanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Biarlah itu menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bergantung kepada pertolongan Tuhan. Itulah pesan Natal yang bisa kita terima ketika firman Tuhan mengatakan supaya kita memuliakan nama Tuhan.
dengan segala sesuatu apapun yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat perayaan Natal yang boleh kami terima dan kami laksanakan pada malam hari ini. Anak-anakmu remaja dan juga Naposo dengan penuh syukur boleh merayakan, mensyukuri kasih Tuhan ketika kami mengingat kebesaran Tuhan mau datang ke dalam dunia ini di dalam rupa manusia. Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa dari dosa yang mematikan itu, sehingga kami memperoleh pengharapan yang hidup. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh bekerja di dalam kehidupan kami, secara khusus kepada anak-anak kami remaja dan juga Naposo, yang pada saat ini boleh menggumuli firman-Mu, supaya apapun yang mereka lakukan, semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bertumbuh dan berkembang, memperoleh masa depan mereka yang terbaik, dengan tetap mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Berilah mereka hanya bergantung kepada kekuatan Tuhan saja, sehingga apapun yang mereka perbuat Tuhan, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap memuliakan nama Tuhan di dalam setiap ucapan, perilaku, tindakan, pekerjaan kami setiap saat. Biarlah Tuhan nama-Mu yang dimuliakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami boleh bersyukur buat terlaksananya Natal remaja dan juga Naposo yang boleh berjalan dengan baik, dengan usaha dan kerja keras yang mereka lakukan selama ini Tuhan, untuk mempersiapkan semua perayaan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa semuanya ini mereka lakukan Tuhan hanya untuk bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui perayaan Natal kami pada saat ini. Dan kami mau menyerahkan Tuhan kepada anak-anak kami remaja dan juga Naposo. Biarlah mereka boleh bertumbuh dan berkembang di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, sehingga mereka memiliki masa depan yang terbaik untuk hari-hari yang akan datang. Berkati kami Tuhan di dalam sepanjang aktivitas kami hingga menyelesaikan kegiatan kami pada malam hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ 147 sambil kita mengumpulkan persembahan. Tuhan berkami hidupku daya. Jadi
persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan dengan berlian yang Kau berikan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya Tuhan, yang mengajarkan kami sendiri yang terbaik. Jemaat bangkit berdiri. Bangunlah Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan yang karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Selamat Natal bagi kita semuanya. Dengan demikian berakhirlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya mewakili remaja dan Apostle Bulung HKBP Makassar mengucapkan Selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Saya mengundang para jemaat dengan kasih untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Selamat Hari Natal sambil bersalam-salaman. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year.
Shalom. Saat ini kita akan memasuki ke acara hiburan. Sebelum itu kita akan mendengarkan kesan dan pesan. Pertama, kesan dan pesan dan mewakili Ketua BPH Remaja Dana Poso Bulung kepada Abang Daniel, kami persilahkan dengan kasih. Shalom buat kita semua. Kurang meriah ini. Shalom buat kita semua. Ini pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini saya lihat ramai banget undangan hari ini ya. Ini boleh saya sapa dulu ini tamu-tamu yang kita undang ya. Yang dari pertama dari HKBP Tamarunang, mana suaranya? Angkat tangan. Luar biasa. Ini sampai tempatnya nggak cukup, ini sampai keluar tadi saya lihat. Terus yang dari GBKP, oh ada di suasana. Kemudian ada juga undangan kita dari Gamki. Ada Gamki, Bang Freddy. Oh sebelah sana. Terus dari yang tadi juga nyanyi dari apa? Kampus Universitas Mega Rizky. Mana Universitas Mega Rizky? Gila, suaranya keren kali tadi. Terus ada lagi satu lagi tadi dari kampus pertukaran mahasiswa Bosowa. Ini yang paling banyak tadi juga ikut berperan ya, ambil andil dalam ada tadi saya lihat liturgi juga. Terima kasih ya udah ikut berperan juga bergabung untuk memeriahkan Natal Remaja Naposo AKBP Makassar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Lubis. Oh, lagi pergi keluar. Kemudian juga Amang Dewan Koinonia, Amang Simatupang telah bersedia datang hadir dan mensupport semua kegiatan Naposo termasuk Natal ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada orang tua kami sekalian yang telah mensupport, mendukung kami anak-anaknya untuk tetap semangat. Semasa latihan juga saya lihat peran orang tua sangat besar ya. Apalagi sampai didampingi sampai malam-malam, terus memberikan juga bantuan, baik donasi juga. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk orang tua kami. Kemudian juga saya juga ucapkan terima kasih buat tamu undangan dari Universitas Mega Rizky, pertukaran mahasiswa pelajar Bosowa, kemudian dari Gamki, dari GBKP, terus oh iya saya hampir lupa. Di sini kami juga ada undang PPGT Bontorano. Ada orangnya? Oh ada ya. Kami ucapkan terima kasih juga telah hadir. Dan juga tamu undangan dari Gereja Pagaran kita, AKBP Tamarunang telah menyediakan waktunya dan begitu juga memberikan persembahan pujian. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah saya sedikit memberikan kesan dan pesan selama mungkin mulai dari persiapan Natal ini sampai juga selesainya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat panitia. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Panitia, ini panitia luar biasa sekali. Walaupun saya nggak ikut setiap saat untuk bersama-sama panitia, tapi saya lihat perjuangannya luar biasa. Mulai dari seksi acara yang tiap hari, setiap hari, maksudnya beberapa kali, apalagi sebelum hari H, hampir tiap hari mempersiapkan acara ini. Dan juga begitu juga dari seksi dana yang berperan juga untuk penggalangan dana, dan juga untuk seksi konsumsi yang telah mempersiapkan konsumsi untuk kita semua. Begitu juga panitia perlengkapan dan panitia lainnya.
saya juga ingin membahas mengenai tema Natal kita. Apapun yang kalian lakukan itu sesuai dengan tema Natal kita, lakukanlah untuk Tuhan. Jadi apapun yang telah kalian lalui, biarlah itu semuanya jadi berkat dan menjadi kebahagiaan untuk kita. Ingatlah seperti yang panitia juga kan kita juga sering sharing, Natal ini, usaha yang kita lakukan ini untuk siapa? Jadi itu semua hanya untuk Tuhan. Jadi walaupun mungkin suka duka yang udah kalian rasakan, mungkin ada juga rasa lelah, ada juga bahagia, itu semua lakukanlah untuk Tuhan sesuai dengan tema Natal kita. Dan biarlah melalui Natal yang telah kita lalui ini dan telah kita kerjakan ini, biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah damai Natal itu menyertai hati dan pikiran kita semua. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak saya ucapkan buat semua panitia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Shalom. Terima kasih kepada Bang Daniel. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari Amang Situa Insinyur Has Matupang selaku Ketua Dewan Koinonia. Persilakan dengan Kak. Shalom. Pertama-tama kita beri aplaus dulu yang sangat meriah buat remaja Naposo. Ya. Kita wajib mengucap puji syukur kepada Tuhan karena kita yakin dan percaya Natal ini bisa terselenggara tentunya atas campur tangan Tuhan. Olehnya itu kita senantiasa mengucap syukur. Pertama sekali saya mengucapkan rasa terima kasih dulu ya buat semua undangan. Secara khusus yang udah mengambil andil menyampaikan puji-pujiannya yang seperti disampaikan Ketua BPH tadi. Kita yakin dan percaya pujian-pujian itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu seperti subtema Natal kita malam ini, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Baik. Yang kedua tentunya terima kasih juga seluruh para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Karena apa yang dirasakan remaja Naposo kita, ini kita semua ikut merasakannya. Tentunya ini menjadi bagian sukacita dari anak-anak kita remaja Naposo. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada BPH Naposo dan Badan Pengurus Harian Remaja yang telah berjeripayah melakukan seluruh dari mulai pembentukan panitia dan melakukan seluruh kegiatan yang sudah kita rancang. Pada saat ini puncak hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan tidak kalah penting, memang waktu kita pembentukan panitia remaja Naposo, Natal remaja Naposo, saya memang sedikit agak ragu melihat dari suara para peserta rapat, dan kalau nggak salah itu paling besar ada sekitar 70% suara yang hadir, semua memiliki Mangara Tua Siagian. Tepuk tangan lu buat Mangara Tua Siagian. Berdiri dulu coba. Nah, kalau kita lihat tampilannya kurang meyakinkan toh, itu casingnya, tapi bobotnya luar biasa. Sambutannya tadi memang mengajak semua anak-anak kami remaja Naposo dan meminta doa bagi pelajar, mahasiswa, pekerja yang belum bekerja, yang menginginkan jodoh, Tuhan kabulkan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktunya, indah pada waktunya ya. Dan Mangara Tua Siagian ini mahasiswa Universitas Negeri Makassar ya. Kita doakan biar dia sukses, dia datang dari kampung halamannya berkuliah di Makassar ini. Nah, tentunya harapan kami buat anak-anak kami remaja Naposo, kesungguhan kalian. Tadi saya amati
masuk kamu nyanyikan lagu dan di pertengahan nyanyikan lagu lagi. Saya lihat semua gestur kalian, face kalian menyanyikan itu penuh dengan betul-betul meresapi. Dan ini adalah bagian dari kata hati kalian yang paling dalam. Oleh itu kalian pertahankan supaya semuanya apa yang kamu rindukan satu saat nanti Tuhan mengabulkan dan kamu menjadi duta-duta Kristus di masa yang akan datang. Olehnya itu kami juga mengucapkan terima kasih ya buat gak kami sebut satu persatu karena saya tahu persis besok Natal Naposo Tamarunang ya. Tentunya kalian koordinasikan, kan diundang juga ya. Hadirlah ke sana supaya sukacita itu berkesinambungan terus. Olehnya itu Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk menopang seluruh kegiatan anak-anak kita remaja Naposo, karena inilah generasi-generasi kita yang perlu kita pertahankan dan perlu kita ajak agar mereka senantiasa berpegang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Akhir kata, kalau ada dalam pelaksanaan remaja Naposo Natal ini yang kurang, kami juga selaku Dewan Koinonia meminta maaf, mohon maaf, karena apa semuanya ini yang dilakukan anak-anak kita menurut kami sudah sangat luar biasa. Untuk itu di akhir kata kami minta kita upload satu kali lagi remaja Naposo Bulung HKBP. Songonima saat hatanami molatema tapuji matuata butima. Monika. Enggak apa-apa, terlupa, mohon maaf. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih ya buat Inang Nyonya Simanjuntak Burusihaan yang selama ini terus membina anak-anak kita remaja dalam paduan suara seperti apa. Mola tema. Oke, terima kasih kepada Amang. Sebelum kita melangkah ke kesan pesan selanjutnya, saya meminta para jemaat tetap duduk di tempat karena sebentar lagi konsumsi akan dibagikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan mewakili orang tua kepada Amang J. Simatupang. Kami persilahkan dengan kasih. Salam. Yang terhormat Amang Pendeta Lubis dan Inang, Amang Situasi Matupang sebagai Koinonia, dan juga Opung di sini, dan juga Inang Diakones dan Amang. Ini untuk kesan dan pesan ya. Yang pertama sih saya ucapkan dulu ya, sukses buat panitia ya, karena saya lihat ya sangat, saya pikir sih spektakuler lah ya, sangat bagus. Ya, hidup suasananya itu luar biasa. Ya. Jadi sedikit saya sampaikan, ada saya catat tadi di sini, kalau saya nggak salah pembentukannya itu tanggal 23 Oktober ya. 23 Oktober 2023. Saya sebagai orang tua ya, saya tadi menghitung dari semua yang hadir di depan itu kurang lebih yang perempuan itu 52 orang. Dan yang laki-laki 32. Jadi totalnya kurang lebih 84 orang. Kasih plus dong. 84. Ini luar biasa. 84 orang. 84 orang itu sesuatu yang tidak gampang untuk kita bina, untuk kita arahkan. Makanya di sini panitia sangat luar biasa. Ya. Ini kalau saya lihat juga yang perempuannya itu mendominasi ya, 52 orang. Jadi sungguh menakjubkan ya kalau kita melihat banyaknya wajah-wajah baru ya, dan sangat familiar yang saya lihat gitu. Jadi ini tolong dipertahankan. Jadi anjuran saya sebagai orang tua ya, saya sendiri dari rumah itu 5 orang yang saya ikutkan untuk ikut Natal hari ini.
Kalau semua orang tua yang ada di sini mengutus anaknya masing-masing, saya pikir ini bukan 84, mungkin akan lebih dari situ yang akan hadir untuk merayakan Natal. Jadi harapan saya ke depan, ya, harapan saya ke depan di 2024 nanti akan lebih bagus, ya, berkesinambungan, ya, apa yang setelah ditampilkan, ya, tetap kita apresiasi, ya, kalau bisa ditingkatkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga berterima kasih kepada Kakak Olan yang telah membina dari KOR seperti yang disampaikan oleh Amang Konelia tadi, karena saya lihat, ya, kadang juga saya lihat jamnya udah jam 11, jam setengah 12, kita sebagai orang tua sebenarnya was-was gitu, ya, apalagi kalau anak gadis kita biarkan gitu, ya, kita menunggu jam berapa, kadang saya bilang coba telepon dulu udah sampai di mana, tapi itu kuasa Tuhan gitu, ya, kuasa Tuhan yang menyertai karena penuh keikhlasan. Yang terakhir sebagai tadi itu ada sedikit drama yang tentang Ucok, itu sangat sangat bagus yang saya pikir, ya, anak-anak muda sekarang, ya, harapan saya ke depan itu sebagai contoh, itu sebagai cerminan gitu, bahwasanya kita tidak boleh melaksanakan hal-hal yang seperti itu, ya. Sepakat ya anak-anak muda, ya, remaja. Ini remaja ini, ya, kalau persenannya, ya, saya lihat, ya, sekali lagi sorry minta maaf, persenannya remaja dengan Naposo itu remaja jauh lebih banyak. Ya, ini generasinya luar biasa yang remaja ini. Jadi jangan sampai salah remaja kita ini untuk dibina Amang Pendeta. Ya, minta maaf nih sedikit agak kritis, ya, Amang Pendeta. Kita bina supaya ke depan jauh lebih bagus. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat panitia semua atas semua kerja kerasnya, dan Ketua BPH, begitu juga Ketua Panitia Natal. Semoga apa yang telah kalian lakukan jadi berkat buat kita semua. Amin. Sekali lagi selamat Hari Natal buat kita semua. Horas. Terima kasih kepada Amang J. Simatupang sebagai perwakilan dari orang tua. Selanjutnya, sebelum kita menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan, mari kita berdoa makan. Kepada Inang Diakones, kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa makan. Ya, Amang Inang, remaja Naposo Bulung dan undangan kami, sebelum kita nanti menikmati makanan, ada pesan kami agar kotak makanan kita itu nanti boleh dibuang ke tempat sampah, tidak ditinggalkan di gereja ini, karena itu adalah latihan rohani kita. Dan kemudian besok kita akan menggunakan rumah ibadah ini untuk ibadah kita. Saya rasa itu amat baik untuk melatih diri kita membuang sampah pada tempatnya. Sebelum kita menikmati makanan dan minuman, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terlebih Tuhan memperkenankan kami untuk melaksanakan perayaan Natal di kategorial remaja dan Naposo Bulung pada malam hari ini. Kami melihat begitu besar kasih-Mu ya Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami mulai dari awal sampai kami mengakhirinya. Kiranya melalui perayaan Natal ini Tuhan menjadi wujud kami untuk mensyukuri nikmat dan kebaikan Tuhan. Terlebih ya Tuhan menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang memaknai akan kelahiran-Mu dengan pola hidup kami yang baik yang berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dari rasa sukacita lewat perayaan ini, kami akan menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan panitia. Berkatilah Tuhan agar menjadi sumber kesehatan bagi tubuh kami. Berkati orang-orang yang menyediakan. Dan kami juga percaya rahmat dan kebaikan-Mu juga akan memberkati kami yang belum merasakan seperti apa yang kami rasakan. Tangan pengasihan Tuhanlah yang senantiasa melingkupi kehidupan mereka dan mengajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati kepada orang-orang yang berkekurangan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sembari kita menunggu makanannya dibagi, saat ini kita akan menyaksikan persembahan tari kreasi dari adik-adik kita remaja HKBP Makassar.
Tes. Sambil menikmati makanan, saya dan partner saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk membagikan door prize kepada tamu-tamu undangan yang sudah datang pada malam hari ini. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke. Satu lagi MC. Tidak, hari ini mau. Oke, door prize pertama itu ini khusus jemaat selain remaja dan Apostol Bulung HKBP Makassar. Siapa yang ulang tahunnya tepat hari ini? Yang 3 tercepat maju ke depan. Yang ulang tahunnya tepat hari ini. Tanggal berapa ini kakak? 16 Desember. 16 Desember 2000. Bisa kakak Keke Boru Lubis. Kakak Keke Boru Lubis. 16 Desember 2023. Ayo, siapa yang ulang tahunnya hari ini? Buktinya lewat KTP. Dan Situa dan Amang Situa W Purba yang hari ini ulang tahun juga. Dari yang ulang tahun hari ini kah? Diinformasikan buat para tamu yang kehilangan HP, HP-nya ada di belakang. Di konsistori. Yang kehilangan HP, HP-nya ada di daerah konsistori. Kayaknya ndak ada yang ulang tahun hari ini kakak. Berarti yang ulang tahun hari ini maju ke depan. Mana? Ada yang turun. Tidak ada yang turun. Frikku anjay. Bapak tua, ulang tahun. Ada lagi yang ulang tahun hari ini. Aduh, ada lagi yang ulang tahun selain Amang Situa W Purba. Dan lagi. Sebelum dikasih kadonya, kayaknya lebih bagus dulu kita nyanyi selamat ulang tahun. Abang. Uang mainan. Selamat ulang. Happy birthday. Oh, ada juga keke sini. Happy birthday to you. Happy to you. Berikan tepuk tangan ya. Ada yang bisa foto. Kakak, apa lagi? Sudah.
Selamat ulang tahun buat Amang Situa Purba dan Keke Boro Lubis. Terus kita masih ada berapa door prize kakak? Masih ada banyak. Buat dua pertama, siapa yang tahu subtema Natal kita pada hari ini? Maju ke depan. Siapa cepat dia dapat. Ayo, maju depan. Maju. Satu lagi, satu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama dulu. Oke, baik. Shalom. Perkenalkan nama saya Jeki Sinaga dari Naposo HKBP Tamarunang. Untuk subtema pada malam hari ini yaitu lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Betul. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Fani. Saya dari pertukaran mahasiswa Universitas Singapura, pertukaran mahasiswa Universitas Bosowa. Subtemanya itu lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. boleh dianggap benar nggak yang ini? Oh ya boleh, oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, masih ada banyak lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang merasa punya saldo paling banyak di e-walletnya? Saldo yang paling banyak, bukan yang paling sedikit. Yang paling banyak, ayo yang merasa. 2 orang tercepat. E-walletnya terserah, kita lihat yang nominalnya lebih tinggi. Ada enggak? Ayo langsung aja, 1, yang kedua. Ada lagi enggak? 1 lagi. Langsung maju. Satu saja? Tidak ada lagi? Oh, e-wallet itu seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay. Ya, tapi kalau abang sendiri udah pasti abang lah yang paling besar, yang paling banyak, tidak masalah. Saya aja bang yang ngintip bang. Oh, perkenalkan nama dulu. Shalom. Perkenalkan nama saya Andi Hutasoid dari Tamarunang. Shalom. Ini saldonya dibaca. Jangan, nggak usah. Apa? Oke, kita lihat aja ya bang ya. OVO boleh, Inang. Nggak disebut nominalnya, tetap rahasia pribadi aja kan? Atau baku intip? Oke. Oke, Inang perkenalan dulu Nang. Oh, nama? Nama Roma Olisiaan. Oh kalau yang ini OVO, abang ini Link aja. Bisa deh, sama, mirip. Kalau dia kasih tepuk tangan dulu buat keduanya yang ada di depan. Oke, kasih. Terima kasih. Siapa pembagian bingkisan? Abang pendeta dulu biar bukan siapa. Door prize kita masih banyak, tapi sebelumnya kita akan memberikan bingkisan kepada Amang Pendeta Lubis, dan kasih kami panggil ke depan. Siapa lagi? Yang akan diberikan oleh Abang Mangara Siagian.
Ini persembahan kasih kami dari remaja dan Apostol Bulung HKBP Makassar kepada Amang Lubis, foto dulu, selaku pendeta diperbantukan. Siapa? Selanjutnya bingkisan untuk Amang kami terkasih, Amang Situa Insinyur H. Simatupang selaku Dewan Koinonia kami. Bingkisannya akan diberikan oleh Brandly Simatupang. Foto dulu, foto. Terima kasih kepada Amang. Selanjutnya untuk Inang Diakones yang akan diberikan oleh perwakilan BPH Naposo Bulung, yaitu Kakak Rowli Damanik. Selanjutnya bingkisan buat inang kami yang paling cantik, yang paling sabar melatih kami kor, Inang Nyonya Simanjuntak Borusiahaan. Beri tepuk tangan dulu. Bingkisannya akan dikasih oleh Kakak Golda. Selanjutnya buat amang kami yang sangat berjasa membantu kami, apalagi urusan sound system. Siapa lagi kalau bukan Amang Situa Opus Sungguh. Kami silahkan dengan kasih Amang Situa Opus Sungguh. Oh, boleh diwakilkan sama anaknya. Yang akan memberikan Kakak Loli. Senyum, senyum tulus. Senyum. Pucuk pakai. Yang terakhir, yang paling berjasa, yang terakhir kepada Om Victor yang sudah berjasa membantu kami selama proses latihan hingga berakhirnya proses latihan kami. Atau ada yang mewakili dari panitia untuk diberikan kepada Bapak Om Victor? Oke, boleh dari ketua sebagai perwakilan, ketua panitia sebagai perwakilan. Yang akan diberikan oleh Monik. Oh. Yang akan diberikan oleh Monik. Oh ya, kami juga masih ada satu lagi bingkisan kami yang terakhir dikhususkan untuk Amang Pendeta Simamora. Namun karena Amang Pendeta Simamora, boleh diwakilkan oleh Inang Pendeta Simamora, dipersilahkan untuk maju ke depan. Bingkisannya akan diberikan oleh Ketua Panitia Mangara Siagian. Ketua Panitia tolong.
Selanjutnya kita akan kembali berbagi door prize. Kali ini door prize-nya diberikan kepada yang membawa kunci paling banyak. Kunci, mau kunci rumah, kunci motor, kunci mobil. Dua tercepat, paling cepat maju ke depan. Paling banyak membawa kunci. Oke, kita perkenalkan nama dulu kakak. Shalom Amang Inang, perkenalkan nama saya Tiara Sinaga dari Naposo Bulung Tamarunang. Oh ya, nama saya Bapak J. Simatupang dari Galilea. Jadi kita lihat dulu kakak berapa kuncinya. Aduh banyak sekali kayaknya Amang sibuk cari. Ya kita hitung dulu berapa punya Amang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kunci. Cuma satu tapi kakaknya yang paling berani buat maju ke depan. Jadi kita kasih dua-duanya. Kalau tadi siapa yang bawa kunci paling banyak? Sekarang siapa yang paling banyak bawa kartu di dompetnya? Kartu. Amang sudah. Dua tercepat. Amang sudah. Ayo siapa lagi? Siapa? Siapa lagi yang merasa kartu paling banyak? Cuma 3. Oke. Hah? Ya. Oke, kita hitung dulu. Kita hitung dulu dari kakak yang paling samping. Siapa namanya kak? Weni Sihombing, Naposo Tamarunang. Oke, kita hitung dulu. Berapa? Iya. Betul bang. Ada 1, 2, 3. Abang Jere. Kasih keluar dulu semua bang. 1, 2, 3, 4, 5. Sini pegang lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, Bang Jeremy Sihan ada 12. Sekarang Abang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa tadi sama 12? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ada 12, 3. Aduh, kita hitung 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aduh, banyak. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Karena semuanya sudah naik, jadi kami juga pusing karena ada 3 orang yang 12, jadi kita kasih semua saja hadiahnya. Kami persilakan Amang Setua Simatupang untuk memberikan hadiah. 9, 12, 12. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ini door prize terakhir dan pertanyaannya paling gampang. Siapa paling cepat? Siapa yang sudah tahu langsung naik? Di mana Tuhan Yesus lahir? Naik. Di mana Tuhan Yesus lahir? Ganti pertanyaan. Sekolah minggu tadi ada yang angkat tangan. Ulang sekali lagi siapa yang? Oh. Siapa? Perkenalkan, nama saya Josephine Sihaan. Lahir di kandang domba Bethlehem. Berarti bagus, lolos sekolah minggu. Tepuk tangan. Karena door prize-nya sudah habis, semua sudah makan, kita tutup acara Natal kita pada malam hari ini kepada Amang Pendeta Lubis untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan pada malam hari ini di dalam perayaan Natal Remaja dan Naposo Gereja HKBP Makassar. Dari awal hingga pada akhirnya pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan pesan Natal yang boleh diterima dapat berbuah dan bekerja di tengah-tengah kehidupan secara khusus kepada anak-anak-Mu remaja dan Naposo. Kami boleh bersyukur Tuhan buat sukacita Natal kami pada malam hari ini. Biarlah ini semua Tuhan memberikan semangat dan buat remaja dan Naposo pada saat ini boleh semakin melayani Tuhan lebih baik lagi untuk hari-hari yang akan datang. Dan ketika kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan yang menghantarkan dan menyertai perjalanan kami sampai kami di tempat kami masing-masing. Kami boleh bersyukur Tuhan di dalam persekutuan kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah datang di acara Natal Remaja dan Naposo Bulung HKBP Makassar. Kami mengingatkan untuk kepada Amang, Inang, kakak-kakak, abang, adik-adik dan teman-teman lainnya untuk sampah-sampah yang ada di sekitarnya bisa diambil dan dibuang di tempat sampah yang ada di luar. Untuk anggota Remaja dan Naposo Bulung HKBP Makassar yang sudah hadir pada malam hari ini, untuk tetap tinggal sebentar, kita akan berfoto bersama semuanya. Terima kasih. Oh, kepada jemaat abang kakak dari Naposo, Remaja Naposo HKBP Tamarunang juga diharapkan untuk tinggal sebentar, kita bisa berfoto bersama. Terima kasih, selamat malam. Kami mengundang teman-teman remaja dan Naposo Bulung
untuk foto bersama di depan. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. When the children listen and children listen and hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Kepada semua anggota remaja dan Aposo Bulung HKBP Makassar untuk maju ke depan, kita semua berfoto bersama. Ayo semuanya, kakak-kakak, adik-adik, abang, anggota remaja dan Aposo Bulung HKBP Makassar untuk maju ke depan, kita berfoto bersama. White Christmas, with every Christmas card I write. May I all the merry and bright. Ayo semua bang kakak, teman-teman Aposo dan remaja HKBP Makassar maju ke depan. Kita mau foto bersama. Boleh cepat supaya kita bisa masuk agenda selanjutnya. Ayo. Abang, kakak dan teman-teman semua yang ikut merayakan Natal hari ini Aposo Bulung dan remaja HKBP Makassar boleh maju ke depan, kita akan berfoto bersama. Listen and hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. Laki-laki di belakang, teman-teman perempuan susun seperti tadi paduan suara. Ayo. Ayo laki-laki isi barisan belakang, teman-teman isi barisan, teman-teman perempuan isi barisan depan. Dirapikan. Ayo semua bang kakak dan teman-teman yuk. Buat barisannya.
sayang.